Saudara-saudara, para mahasiswa sekalian, hari ini saya akan menambahkan satu video ya. Tentu saja ini merupakan pemantik diskusi ya yang kita bisa kita lakukan minggu depan ya. Tanggal 14 kita akan Zoom meeting seperti biasa. Mungkin minggu-minggu ini kita banyak diskusi melalui grup WA ya. Tapi kalau diperlukan nanti kita bisa cari waktu yang cocok juga untuk Zoom meeting. Jadi kalau kita bicara konsep dan perkembangan sosiologi maritim, saya kira ada tiga hal yang perlu digarisbawahi ya. Konsep dasarnya itu sendiri, kemudian karakter masyarakat maritim itu seperti apa sih? Dan nanti kita juga bisa berdiskusi tentang perkembangan sosiologi maritimnya. Nah, kalau kita bicara konsep dasar sosiologi maritim tentu saja adalah dari definisi ya kita bisa melihat sosiologi maritim merupakan cabang ya yang mempelajari kehidupan sosial masyarakat, di mana masyarakat itu tinggal dan bergantung pada kawasan pesisir dan laut. Nah, di sini kita nanti bisa memperdalam ya, ada komunitas nelayan dan pelaut, bagaimana struktur sosial masyarakat pesisir ya. Kemudian ada relasi sosial ekonomi yang berbasis sumber daya laut. Kemudian bagaimana budaya maritim dan sistem kepercayaan pada mereka ini. Bisa juga nanti lebih dalam kalau kita lihat nanti mahasiswa tertarik, kita juga bisa bicara hukum adat laut ya dan praktek-praktek pengelolaan sumber dayanya seperti apa. Kemudian kalau masuk ke karakteristik masyarakat maritim, maka saudara-saudara nanti bisa lihat bahwa terutama di masyarakat tradisional ya, ada ketergantungan yang tinggi terhadap alam, tentang cuaca, musim, jenis-jenis ikan mereka, dan eh, sistem kerjanya kolektif ya. Jadi eh, cara mereka bertahan ya. Kalau kita lihat itu mereka bisa bahkan berabad-abad ya sebagai masyarakat maritim itu karena mereka ada di dalam sistem kerja yang kolektif itu. Lagi-lagi nanti kalau kita masuk ke sesi yang lebih khusus ya tentang bagaimana masyarakat maritim itu memiliki hukum adat ya kita bisa diskusikan. Dan kalau kita lihat dari teori sosiologi nanti mereka cenderung ke solidaritas mekanik ya, terutama untuk masyarakat tradisional pesisir. Dan kita bisa diskusikan nanti pada masyarakat-masyarakat yang seperti ini bagaimana konflik horizontal dan vertikal ya dalam memanfaatkan potensi laut yang ada di sekitar mereka. Nah, kalau kita bicara perkembangan ya, masa lalu, terutama kita bisa melihat bagaimana mereka ada di dalam situasi tradisional ya. Dan sampai hari ini masih ada masyarakat-masyarakat yang mulai masuk ke periode transisi. Dan tentu saja sudah ada ya yang masuk ke periode modern ya. Bagaimana cara mereka eh, berinteraksi dengan potensi-potensi maritim. Nah, itu menarik nanti kalau kita kaji dari sisi hukum ya. Khususnya dari perspektif sosiologi. Khusus kalau pada periode tradisional ya, dan kalau sekarang saudara mungkin masih menemukan ada masyarakat yang berinteraksi dengan laut secara tradisional, maka masih kental ya bagaimana hukum adat dan kepercayaan lokal itu mewarnai cara mereka beraktivitas ya. Kemudian eh, dengan kesederhanaan itu tentu saja mereka eh,
berinteraksi dengan kehidupan maritim itu sekedar untuk hidup ya, bukan untuk komersial ya. Beda nanti dengan masyarakat transisi yang mana sudah mulai ada intervensi ya dari kelompok-kelompok politik ya. Dan saudara lihat misalkan zaman dulu itu ada yang sangat terkenal itu pelayaran Hongi ya, yang itu juga sudah menyentuh bahwa kehidupan maritim itu juga tidak lepas dari aktivitas di pertanian, kehutanan, perkebunan ya. Saudara bisa perdalam nanti bagaimana masuknya kapitalisme ya, yang tentu saja catatan sejarah kita yang agak mudah ditelusuri bagaimana VOC ya, India Belanda mulai mengkapitalisasi potensi-potensi laut di wilayah Nusantara ya, yang sekarang secara formal namanya Indonesia ya, walaupun periode Presiden ke-7 kemarin sudah ada istilah ibu kota Nusantara. Terus kemudian beberapa waktu yang lalu misalkan ada pemagaran di wilayah Banten. Terus kemudian wacana ya bagaimana membuat tembok mulai dari bagian utara Jawa sebelah barat hingga timur ya rencananya. Itu nanti juga akan bisa kita teliti ya potensi-potensi agraria yang mungkin terjadi. Nah, kalau kita bicara periode kontemporer tentu saja dalam ruang lingkup regional bahkan internasional ya, bagaimana saudara melihat misalkan kemajuan di Singapura ya, yang memiliki titik strategis di perdagangan Asia Pasifik untuk terhubung dengan Asia Barat ya. Itu tentu saja nanti akan terus berkembang ya. Apalagi misalkan ada ketegangan di Laut Cina Selatan ya. Itu menarik kalau kita bicara globalisasi sektor kelautan. Ah, bahasan yang tidak kalah penting adalah kalau kita masuk kepada ancaman ekologis ya, dari aktivis lingkungan ya, juga terkait dengan perubahan iklim ya, polusi di laut yang pelanggaran terhadap lingkungan dalam kaitan misalkan pembuangan sampah ke laut ya, apalagi kalau misalkan itu sampah-sampah berbahaya ya. Dan kajian hukumnya tentu saja nanti saudara bisa melihat di United Nations Convention ya, Law of the Sea, bagaimana hukum laut internasional itu nanti bisa sedikit kita tengok ya di mata kuliah ini. Terus kemudian kita juga melihat nanti apakah asta cita ya, Presiden Prabowo itu masuk kepada blue economy ya. Juga hal yang menarik saya kira untuk kita diskusikan ya di waktu-waktu yang akan datang. Nah, kalau kita mau melihat sebagai kajian kritis ya maritim ini dari perspektif sosiologi hukum, nanti ada hal yang perlu ditekankan bagaimana hukum formal berhadapan-hadapan dengan hukum lokal. Kemudian kita juga harus konsep keadilan ekologis itu bagaimana ya kita samakan lah persepsi kita ya. Terus kemudian kita juga perlu mendiskusikan rezim untuk kelautan. Jadi saya kira itu poin-poin penting untuk sesi ini ya. Mudah-mudahan mahasiswa bisa menyiapkan bahan-bahan diskusinya ya. Jadi, saya tunggu pertanyaan-pertanyaannya atau seperti biasa. Saya juga mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk melihat sejauh mana mahasiswa sudah meneliti dengan baik ya topik ini. Saya kira itu untuk hari ini. Selamat belajar, selamat beraktivitas, jaga kesehatan ya. Terima kasih.